Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami selaku Abraham Official atau pengurus Pondok Pesantren Dakwatul Khairat ini ingin ngasih tahu atau teman-teman atau ngasih ya, informasi lah sedikit tentang daerah-daerah atau pembangunan Dakwatul Khairat baik PP Putra atau PP Putri. Ayo kita jalan. Ini adalah operator media bagian YouTube, Facebook dan lain-lainnya. Bagian perlombaan, pendaftaran atau apapun lewat beliau. Undangan hall apapun itu lewat beliau. Karena beliau adalah selaku pengatur semua media. Sekian. Ini daerah C. Daerah C ini di belakang koperasi. Koperasinya yang ini yang koperasinya. Ini koperasi depan BPDH Putra. Ini. Ketuanya adalah Mas Majid dari Surabaya, putra dari Kiai Nur. Yuk kita ke daerah C. Ini daerah C ha. Ini daerah C. Ini daerah C. Ini kantor lawas. Ini kantor lawas. Daerah C itu struktur kepengurusannya ada kabdar, ada wakil kabdar. Untuk kejelasannya nanti saya jelaskan di kantor. Ini adalah madrasah PPDH Putra. PPDH Putra. Yuk kita lihat-lihat ke atas. Untuk PPDH Putra. Ini PPDH Putra. Apa bisa dibuka ya? Oh sih gak bisa dibuka ya kedalamannya. Ya seperti ini. Ini bagian putra. Yuk kita ke yang lainnya. Kita ke daerah B. Ini masih madrasah PPDH. Ini daerah B. Ini kreativitas dari anak-anak dari daerah B, penduduk daerah B yang buat ini. Alhamdulillah mereka kreatif. Daerahnya jadi indah. Ini tempat sampaian. Sampaian ini guys. Sampaian. Tempat anak-anak ya jemur baju lah. Kayak gitu. Ini masih ada gaya ke kuno-kunoan sedikit-sedikit. Era zaman kuno masih ada, walaupun sedikit-sedikit ya agak kayak dulu sudah. Ini adalah pintu larangan untuk membuka ini. Pintu larangan ya kecuali ada perlu kayak mau beli-beli ya lewat sini boleh, tapi ala kadarnya. Kadarnya untuk batas itu sampai rumah Pak Wahab. Ustadz Wahab itu adalah sebagai sekretariat Pondok Pesantren Dakwatul Khairat. Ini musola PPDH. Musola PPDH. Musola PPDH. Ini musola PPDH. Ini dalam biasanya tamu itu kalau menunggu tamu ya tunggu di sini atau di sini ya. Ini kamar hadam. Kalau hadam diamnya di sini, hadam pondok pesantren atau pelayan kiai, pelayan yang nerima tamu bahkan itu diamnya di sini. Kalau sebelah satunya kamar satunya ini adalah kamar Romo Yai, kamar pengasuh. Assalamualaikum. Tepak ngevlog kan toh? Masuk di YouTube. Enggih.
Enggak, kita jalan-jalan lagi. Mas kecil, gimana kabarnya sayang? Ini adalah gazebo Hamraham official. Gazebo. Ini bunga-bunga kesukaan pengasuh. Beliau suka-suka bunga-bunga. Yuk kita lihat bunga-bunga beliau. Ini beliau langsung yang motong, yang rawat. Beliau itu bilang gini ke admin, bilang gini, oh, kembang iku make elek, kembang iku make elek di rumah yo api. Kaya padane ilmu. Ilmu make titik kor di rumah yo bakal gede. Jare ini pengasuh. Ini adalah kesukaan beliau. Bunga-bunga kesukaan beliau, saya gak tahu namanya satu-satu kayak apa, bunga apa ini. Yes. Ini bunga-bunga kesukaan beliau. Ini beliau semua yang rawat. Ini adalah aula PPDH. Ini aula PPDH, yang bawahnya adalah garasi mobil pengasuh Pondok Pesantren Dakwatul Khairat. Yuk kita ke kamar mandi. Gak boleh tempat basuh kaki atau wudhu, gak boleh dibuat mandi. Dilarang mandi di sini. Dilarang mandi di sini. Ini masih kering semuanya karena anak-anak saya belum balik ini. Ini kamar mandi PPDH Putra. Masih ke kuno-kunoan. Ya kayak ini namanya pesantren ya, kamar mandinya kayak ini. Tapi alhamdulillah dengan itu kami bisa mandiri. Alhamdulillah. Ini menuju ke halaman belakang. Kalau kita ke utara sebelah kiri saya itu kamar mandi Putri. Nanti kita ke Putri. Ini sawah, ini dapur PPDH. Dapurnya kayak ini masih kosong ya, karena anak-anak masih belum balik. Ya tempat nyuci kayak ini. Ini sungai PPDH. Sungainya kayak ini masih jenius. Bagi anak-anak pedesaan ya kayak ini, sungai kayak ini ya alhamdulillah. Kayak ini kata anak-anak itu biasa, anak-anak kecil main-main, cari sembahyang ke peteng, saya sehari suwuk kelemar sehari. Nek kene Anjilah. Ini daerah A. Kamar daerah A. Ini kamar daerah. Yuk kita masuk ke kamar. Kayak ini kalau di laki-laki sudah ada lemarinya. Kayak ini untuk kamar laki-laki. Itu kamar yang A1, yang sebelah A1 itu adalah kamar media PPDH. Kamar media PPDH ya kayak ini. Halo, masih balian, masih karet-karet sih. Ini bagian komputernya barang ada di sini semuanya. Kantor PPDH. Guse. Ini Guse. Beliau adalah bendahara Pondok Pesantren Dakwatul Khairat. Ini struktur kepengurusan Pondok Pesantren Dakwatul Khairat. Struktur pengurus Pondok Pesantren Dakwatul Khairat Krengi, Rembang, Pasuruan. Pengasuh Kiai Haji Ahmad Muslim Ikram. Beliau adalah yang menentukan, yang meridhoi dan yang ngajar langsung kitab-kitab besar seperti Buyatul Mustarsyidin, Fathul Mu'in, Tafsirul Jalalain dan lain sebagainya.
Sekretaris di sini adalah Al Ustadz Abdul Wahab. Beliau adalah yang mengatur tatanan kegiatan pondok pesantren Dakwatul Khairat. Kepala pondok Mas Daman Huri menantu dan juga putra dari Kiai Muhammad Wisullah, yang mana Kiai Muhammad Wisullah itu adalah guru pengasuh. Mantu sebagai guru pengasuh. Ini kepala pondok Mas Daman Huri ini adalah yang mana yang menentukan kegiatan-kegiatan jadi apa tidaknya, yang membuat kegiatan-kegiatan baru, membuat sesuatu yang baru, baik itu berupa pembangunan, pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan aturan dan pondok pesantren Dakwatul. Ini ada Bendahara Agus Subhan Malik, orangnya yang itu barusan itu ya, bendahara, ini bagian bendahara. Ini kabak pendidikan Mas Muhammad. Mas Muhammad ini adalah ponakan dari pengasuh, putra dari Kiai Muhammad Ulumuddin. Tugas dari kabak pendidikan itu adalah mengatur jadwal pelajaran baik tingkat madrasah atau tingkat ma'hadiyah, dan menentukan guru itu mengajar apa kayak apa. Pendidikan, segala jenis pendidikan yang sifatnya itu madrasah atau ma'had atau pondok itu diatur oleh beliau. Ini ada kabak LBK. LBK itu adalah kepala bagian L itu apa Gus? LBK. LBK apa? Lembaga Bahsul Kutub. Kepala bagian Lembaga Bahsul Kutub Nur Arifin Wonokerto Komaridin Kebun Sari. Bagian musyawarah baik tingkat ibtidaiyah, sanawiyah atau tingkat luar pesantren. Ini ada kabak ubudiyah berikut. Adalah Ustadz Ainul Yakin, barusan kawin, yang berarti kalau sudah kawin berarti diteruskan oleh wakilnya, yaitu Al Ustadz Nur Kholis. Beliau masih kelas 3 sanawiyah, tapi sudah menjadi kabak ubudiyah, kepala bagian peribadahan, sholat kayak iksaman, belajar sholat, belajar tata krama, ya segala hal yang berbentuk ubudiyah, wirid atau apa ditanggung oleh beliau, Ustadz Ainul Yakin dan Ustadz Nur Kholis. Kemudian kita ke kabak keamanan. Kembalian adalah Fahmi Ali, putra dari Al Ustadz Imron, alumni PPDH. Yang kedua adalah Muhaimin Tokai. Muhaimin Tokai ini adalah mantan dari sang jaguar Calti Hamraham bersolawat. Kemudian ada Al-Miftah. Al-Miftah ini adalah lembaga, adalah cara cepat membaca kitab yang diperintahkan langsung oleh Mas Daman Huri kepada para pengurus untuk mengikuti Al-Miftah ke Sidogiri, yang mempunyai Sidogiri. Akhirnya kami sebagian dari santri, dari pengurus belajar Al-Miftah, kemudian diajarkan kepada anak-anak. Ketuanya adalah ini Ustadz Hasbullah Mas Muhammad Daman Huri. Mas Muhammad yang tadi jadi kabak pendidikan, jadi rangkap ini, jadi kabak pendidikan dan juga Al-Miftah, menuai Al-Miftah. Yang berikutnya adalah kabak kesehatan, Rijal NJJ, Nongko Jajar, dan Fauzan Sadan. Ada kabak perlengkapan Fahmi Nasir. Fahmi ini juga kabak perlengkapan, juga masalah sosial media, beliau yang ngatur semuanya. Ya, ada kabak kebersihan, ada Muslim, ada Fathullah. Kemudian ada kabak BDH, baju dapur halaman, artinya yang mengatur baju dapur dan halaman ini adalah Komaruddin Candirobot dan juga Ali Maknun. Kita beralih ke kepala daerah, Kabdar, kepala daerah A, Ustadz Muhibullah Komaruddin KB Kebun Sari. Kepala daerah B Nasihuddin Muhaimin. Kepala daerah C Ustadz Hasbullah Ustadz Ainul Yakin. Kepala daerah D Ustadz Fathur Rahman Fahmi Ali. Kepala daerah E Rizik Kadung Banteng dan Rijal Kuul Dadapan. Yang terakhir adalah santri Dakwatul Khairat. Ayo kita beralih ke yang lainnya. Ini adalah kantin PPDH. Kantin PPDH.
Yang sebelah atas adalah daerah C. Yang sebelah atas adalah daerah C. Yuk kita ke dalam kidul. Ke dalam selatan. Alumni BPDH. Gedung alumni BPDH. Ini bentar lagi akan dibuatkan gedung kesekretariat di atas ini, di atas kamar mandi ini. Semoga jadi ya, doakan ya guys. Ini kamar mandi Putra bagian selatan. Kayak ini. Ini tempat jemuran di sini. Ini adalah kamar untuk khusus ujian. Kamar untuk ujian pengetikan di sini bagian Putra. Insya Allah tahun-tahun depan ini akan dijadikan sebagai kantor Hamraham official untuk channel media, untuk media. Yang ini. Ini tempat pengiriman Putra. Ke atas ini adalah daerah E. Ini adalah musola Pondok Pesantren Dakwatul Khairat bagian putri. Niki kamar mandi khusus ustazah. Kamar mandi ustazah. Maka kita ke sekolahan ya. Iki dalem bunyai. Biasanya tamu teng mriki, mlebet teng mriki. Ini sekolahan madrasah putri. Yuk kita masuk ke putri. Sekolahannya ya seperti ini guys. Ini sekolahan putri. Yuk kita ke ruangan atas. Ya seperti ini guys, pondok putri Dakwatul Khairat. Ini pemandangan pondok pesantren putri dari atas. Yuk kita ke bawah ke tempat pengiriman. Tempat pengiriman PP Putri. Tempat pengirimannya ada dua. Yang pertama yang ini, yang pertama di sini. Maaf guys, lagi kotor. Karena memang saya belum balikan anak-anak, insya Allah besok balikan. Yang ini lagi, ini juga tempat pengiriman putri. Di belakang atau di dekat Makbaroh. Oh bukan, salah. Itu tempat bekas guys. Yuk kita ke kamar mandi putri. Ini tempat sampaian guys, ini kamar mandi putri masih belum diperbaiki yang sebelah ini. Ini tempat putri. Ya sederhana guys, namanya desa juga. Tapi masih baik, bersih. Nah.
Ini untuk bagian putri. Ini tempat penyimpanan barang-barang bekas atau barang-barang yang dibuat masak lah. Ini yang untuk dibuat masak. Tempat-tempat yang dibuat masak kayak wadah-wadah itu ditaruh di sini, semuanya dijadikan satu. Ini namanya alun-alun PP Putri. Alun-alun. Ini kamar-kamar daerah AA1. Ada. Yuk kita lihat-lihat ke kamar masing-masing santri. Ini kamarnya ini masih pakai kardus gaya kuno, guys. Nah, kamar santri itu masih gaya kuno. Cuma pakai ini saja, gak pakai lemari, gak pakai apa. Ini masih dibuatkan untuk tempat lemarinya. Ini adalah pekerja-pekerja dari Pondok Pesantren Dakwatul Cak Muhbir. Ini tukang las, memang tukang las. Dia yang bikin kalvalum alun-alun ini adalah Cak Bir itu. Kalau beliau menerima pemesanan besar-besaran untuk pembuatan kalvalum dan lain-lain, pokok sebesar. Yes. Ini masih kamar putri. Yuk. Mana kantornya ya? Ini tempat putri. Ini adalah kantor putri. Yuk kita masuk sebentar. Ini adalah kantor putri. Kantornya indah, guys, gak kayak laki-laki. Ini perpus sederhana, yaitu perpus sederhana, kitab-kitab pilihan sederhana punya Pondok Pesantren. Yuk kita ke atas yuk. Ini kamar putih masih korak-karit karena memang masih pulangan. Ini pondok putri. Ini kantor pondok yang bagian atas ini ya. Masuk. Oh, dikunci, guys. Ya, kalau lihat di atas kayak ini. Sudah ya. Yuk kita ke ruangan yang lain untuk mengenal Pondok Pesantren Putri. Oh, ini juga kantor. Oh, kantor pondoknya besar. Yang tadi itu berarti bukan kantor pondok. Kantornya Ningvia itu. Kantor Ningvia atau tempat guru tugas. Oh iya, tempat guru tugas. Lupa saya, guys. Ini kamar-kamar PPDH dari atas sebelah timur. Ayo kita ke bawah. Saya mau lihat halaman belakang. Itu mau dibuat barusan itu selesai pembuatan kamar mandi di kamar belakang. Di kamar belakang. Ke kamar belakang ya. Kamar mandi belakang. Kamar mandi belakang. Ini dapur Ponpes Putri. Dapurnya kayak ini, sederhana, masih kekuno-kunuan. Kalau orang-orang kota ya di sini ya mungkin dia belajar untuk sabar, betah di pondok pesantren yang sangat kuno. Masih dalam kekunuannya. Ini kamar mandi putri. Walaupun kayak gini tapi bersih, baik. Airnya juga dijaga. Ini kamar mandi yang baru untuk putri. Kamar mandi baru untuk putri. Yuk kita masuk.
Wow, besar. Ini untuk biasanya cuci-cuci baju. Ini semuanya di sini. Kata anak-anak teman-teman itu ini kolam kecil PW Putri. Aturannya kalau masuk sini mau pakai kalau aturannya pakai sini nggak boleh telanjang. Artinya harus pakai kaos dan pakai samper atau baju burung. Intinya menutup aurat. Menutup aurat kecuali kalau nggak pakai kerudung, kalau di sini nggak apa-apa. Karena ini khusus putri. Jadi walaupun sesama putri ya kami ada juga aturan-aturan terkait dengan kumpul sesama jenis di dalam kamar mandi. Yuk kita ke yang lainnya. Ini menuju halaman belakang putri. Ke putri langsung ke belakangnya ke sawah. Dan cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk ke belakang. Yaitu bagian orang-orang haddam yang dapat dipercaya. Gak sembarang orang bisa buka pintu itu. Yuk kita ke yang lainnya. Apalagi ya? Sudah. Sekian, terima kasih dari kami. Salam Hamraham Official. Jangan lupa ya di subscribe.